Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Dalam bahasa Inggris ini, arise, shine. Ya, bangkitlah, menjadi teranglah. Kalau tahun lalu, ya, sebagian gereja, ya, ada tentunya setiap pelayanan punya visi atau tuntunan yang kalau dibuat menjadi satu kalimat yang diucapkan, ya, diakui sepanjang tahun, tentu bisa bisa berbeda, ya. Tetapi kalau kita pelajari, ya, seringkali itu kurang lebih sama, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, kalau tahun lalu ada pelayanan atau gereja yang visinya itu adalah bangkit dan menjadi pemenang, uh, rise up and be victorious, ya, bangkit dan berkemenangan. Nah, kalau tahun ini menjadi bangkit dan menjadi terang, ya. Jadi tidak hanya bangkit lalu berkemenangan untuk kehidupan kita saja, tapi menjadi berkat bagi orang lain, ya. Menjadi berkat itu dalam arti menjadi terang, artinya menolong orang lain itu menemukan jalan yang Tuhan tunjukkan, karena ada terang di situ, menolong orang lain kembali kepada jalan yang benar, ya, menolong membuat orang lain tuh menemukan Tuhan, dan juga ya dalam arti praktis lainnya ya menolong orang lain untuk juga bangkit dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita baca ayat-ayat di Yesaya 60 ini, ya, satu pasal ini bahkan beberapa pasal di kitab Yesaya ini luar biasa, ya. Sering ini merupakan ayat yang kemudian dikutip di Perjanjian Baru, ya, baik oleh Yesus sendiri juga oleh Petrus, ya, dan yang lainnya, ya. Saya coba bacakan ini, ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Ya, jadi bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja datang kepada kemuliaan atau terang dari, ya, terbitnya cahayamu, ya. Kalau waktu pagi matahari terbit, ya, itu mengusir kegelapan. Nah, di mana ada terang, kegelapan itu akan tersingkir, ya. Jadi kalau dikatakan di sini kegelapan menutupi bumi, ya, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi ketika Tuhan ada dalam hidup kita, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, maka terangnya itu terbit, ya, di dalam kita ini, menerangi tidak hanya kita, tapi juga lingkungan di mana kita berada. Kemuliaannya menjadi nyata atas kita, dan mau nggak mau itu menyingkirkan kegelapan yang ada di sekitar kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, tetapi akan terlihat, ya. Jadi di mana ada terang, di mana ada cahaya, maka kegelapan itu akan menyingkir. Dan mengakibatkan di ayat 3 dan ayat 4 ini, ya, raja-raja datang dari seluruh dunia datang. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya nanti ada kambing domba, kedar, ya, Nebayot juga dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat, ya,
Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 36. Ini ayat sering sekali saya bagikan ya, dan memang ini salah satu ayat yang penting di samping ayat-ayat lainnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kitab Ibrani ini banyak mengajarkan tentang iman. Dan kalau kita baca di terjemahan lain ini ya, bahasa Inggris, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu ada terjemahan yang mengatakan janganlah kamu melepaskan harapanmu atau pengharapanmu. Don't lose your hope ya. Jangan patah semangat, jangan putus asa, ya, jangan kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu menjadi daya tarik buat kita tetap bergerak berdasarkan iman untuk bisa mencapai atau memperoleh apa yang memang kita butuhkan atau kita inginkan, ya, kita rindukan. Dikatakan di sini, jangan lepaskan itu harapanmu itu, pengharapanmu itu. Ya. Jangan lepaskan juga kepercayaanmu. Karena bukan saja nanti kamu akan memperoleh apa yang kamu rindukan, kamu inginkan, tapi ada reward ya, yang menanti. Ya. Kalau misalnya kita sekolah ya, kita kuliah, kan bukan sekedar mendapatkan satu gelar. Ya, ya di zaman sekarang ini apalagi ya, teknologi AI ini membuat banyak kemudahan. Sehingga kalau zaman beberapa belas tahun atau berapa puluh tahun yang lalu itu kita mesti banyak baca untuk menyusun sesuatu ya. Kalau zaman sekarang ini relatif mudah. Tapi ada juga kelemahannya. Karena kalau semuanya itu dikerjakan bukan oleh kita, maka di dalam kita ini tidak terbentuk. Ya, kita mungkin bisa memperoleh ijazah karena kita setelah selesai dalam satu pendidikan, ya, selesai sekolah misalnya, atau sarjana kedokteran atau sarjana apapun ya. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengerjakannya dengan baik, maka skill atau keahlian itu nggak muncul, ya, tidak timbul. Nah, kalau kita sudah memperoleh apa yang memang kita rindukan, ya, mencapai suatu tahap tertentu, maka dikatakan sini besar upah yang menantinya. Ada kualifikasi yang terbentuk dalam hidup kita yang menyebabkan kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk satu posisi atau kepercayaan tertentu. Seperti Tuhan memakai Yusuf misalnya di Mesir, ya. Seperti Tuhan memakai Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego di Babel. Mereka itu semua melalui apa yang disebut ketekunan atau endurance atau daya tahan. Mereka tidak hanya melakukan kehendak Tuhan, ya tentunya mereka harus tahu dulu apa itu kehendak Tuhan buat mereka, apa yang perlu mereka lakukan. Lalu mereka perlu tekun, perlu sabar, perlu konsisten melakukannya, sehingga akhirnya mereka memperoleh apa yang memang Tuhan janjikan. Dan tidak hanya itu, mereka menjadi somebody, ya, menjadi seseorang dengan kualifikasi tertentu sehingga bisa dipercayakan untuk tugas atau jabatan tertentu. Ya. Saya bisa lebih tepat menggunakan kata tugas dibanding jabatan. Karena kalau jabatan itu kan sesuatu yang kelihatan gitu ya. Tapi kamu mampu nggak, ya, capable nggak gitu, ya, untuk posisi tertentu. Dan memang bisa aja beda ya kemampuan seseorang di dalam suatu tugas, misalnya dia bisa hebat, bisa bagus ya. Tetapi ketika dia di lingkungan yang berbeda belum tentu itu juga bisa. Ya. Nah, jadi masalahnya mampu nggak, ya, bisa nggak kamu di situ.
Itu menyangkut pertama memang kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, tapi juga sesuatu yang terbentuk dalam hidup kita. Apakah kita lulus dalam ujian untuk memperoleh kualifikasi tersebut? Nah, di pelayanan lain ada ya, di tahun 2024 ini visinya ya luar biasa sekali ya. Itu ini tahun untuk menjadi meningkat dalam banyak hal, sehingga apa yang sebelumnya itu sudah pernah dicapai ini akan terlampaui. Tapi ada langkah-langkah yang diperlukan ya. Ada satu hamba Tuhan bagikan ya. Ada 3 hal ya yang menyangkut ayat ini juga ya. Bagaimana kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu menjadi real, menjadi nyata dalam hidup kita. Yang pertama dia bilang adalah keep the life of faith ya. Pelihara atau jaga kehidupan iman itu ya. The lifestyle of faith ya, atau ya kehidupan gaya hidup yang senantiasa bergantung kepada Tuhan ya, lewat iman kita ya. Iman itu kan sesuatu yang kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, itu karena iman ya, bukan karena mata kita atau hidung kita atau telinga kita atau indera kita yang lainnya yang sudah mendeteksi bahwa itu ada ya, ini yes, ini betul ya. Jadi memang mau nggak mau ya iman itu ya bergantung kepada Tuhan. Jadi dibilang itu pertama, kamu harus menjaga kehidupan imanmu tetap ada ya. Yang kedua adalah kamu harus tetap memegang janji Tuhan. Ini berkaitan ya, mau nggak mau. Jadi kalau kita mau memang kehidupan iman kita ini tetap terjaga dengan baik, mau nggak mau kita harus tetap bergantung kepada firman Tuhan. Ya, janjinya itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Nah, istilahnya firman menjadi daging ya, menguasai seluruh bagian hidup kita. Ya, tentunya step by step, setiap orang kan sedang belajar ya. Lalu yang ketiga adalah kamu harus menjaga dirimu supaya jangan kena distraksi ya, jangan terganggu dengan berbagai berita yang ada. Nah, kita tentu ya kalau zaman dulu istilah baca koran ya, ada orang tiap hari dia baca koran. Kalau sekarang korannya kan elektronik ya, sekarang bentuknya sudah di gadget, bahkan TV aja orang sudah mungkin sudah lebih jarang nonton, orang lebih suka lihat YouTube ya, atau berita-berita yang sudah ada di medsos, dan itu bisa macam-macam beritanya dan belum tentu benar ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang banyak hoax yang muncul, kadang-kadang berita itu bisa dibuat sendiri ya dengan tujuan menyesatkan. Nah, kita mesti hati-hati jangan sampai kita kena distraksi ya, terdistraksi, terganggu ya. Harus menjaga itu ya, apa yang kita baca, yang kita lihat. Dan ternyata bukan saja itu kena distraksi untuk hal-hal yang negatif, tapi bisa juga spiritnya. Mungkin beritanya positif, beritanya benar nggak salah, tapi spiritnya itu bisa membuat kita kena distraksi. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Nah, kembali lagi ke Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Ya. Kata mengenal itu, ya, dalam bahasa Greeknya adalah ginosko. Ya, ginosko itu memiliki beberapa arti. Ya, belajar untuk mengetahui, to learn to know, come to know, datang untuk mengerti, get knowledge of, ya, memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, perceive, feel, ya, to become known, atau ya to know, to understand, untuk memahami, mengerti. Ya. Tapi juga ada arti
dalam bahasa Yunani itu ya, atau orang Yahudi menggunakan satu istilah untuk hubungan intim suami dan istri ya, itu kata ginosko. Jadi artinya untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang lain, untuk bisa berkemenangan senantiasa, memang caranya sih nggak ada cara lain kecuali ini ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu ini akarnya begitu ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kehidupan rohani kita bertumbuh. Yang namanya ketekunan itu akan muncul, sebab Tuhan kan ada di dalam kita. Waktu kita bersekutu dengan Dia, maka pengaruh Dia itu akan semakin kuat dalam hidup kita. Alkitab berkata Allah itu sumber ketekunan. Jadi ketika kita bergaul dengan Dia, membangun hubungan dengan Dia, maka ketekunan itu akan muncul. Ketika dikatakan kamu perlu tekun, kamu perlu endurance, daya tahan, itu sebenarnya tersedia di dalam kita ini. Kalau kita memang membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, di zaman yang semuanya ini serba cepat ya, serba instan, kalau nggak hati-hati, kita tuh bisa kena distraksi bukan oleh hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat, tapi bisa kena distraksi juga oleh hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, bahkan alkitabiah. Ya, kita bisa banyak baca berbagai kutipan atau renungan, tapi kita cuma baca sedikit, lalu kita tahu ini bagus, kita forward ke orang lain. Ya. Tapi kita nggak biarkan itu menguasai pemikiran kita. Ya. Atau saking banyaknya kita nggak baca ayat firman Tuhan. Karena sebenarnya kan firman Tuhan itu yang mengandung kehidupan. Ya, kalau kita baca banyak kutipan yang lain, ya mungkin bagus. Tetapi sekalipun itu lahir dari firman Tuhan, itu kan sudah hasil cernaan orang lain. Ya, itu istilahnya orang lain yang mengunyah, lalu kita makan gitu. Untuk pertama kali, 1-2 kali oke, tapi setelah itu kita mesti membangun hubungan dengan Tuhan begitu rupa. Ini yang dikatakan Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman. Ya. Ini kita begitu intim seperti seorang suami itu sedang berhubungan intim dengan istrinya, lalu istrinya hamil. Ya. Jadi memang ini satu bukan hanya lifestyle kehidupan Kristen ya, tapi memang ini satu kebutuhan. Kita itu pribadi masing-masing harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Dari situ akan muncul ketekunan, dari situ iman itu akan muncul, karena Yesus itu adalah the author and finisher of our faith. Yesus itu adalah pengarang ya, pencetus iman kita, dan Dia juga yang menyempurnakan ya, iman kita itu. Kita perlu terus memandang kepada Dia. Ya, kekuatan itu berasal daripada Dia. Juga dikatakan Allah itu sumber penghiburan, segala penghiburan. Kalau kita mengalami situasi yang membuat kita kecewa, ya discourage ya, dan rasanya patah semangat, bergaul dengan Dia memberi kekuatan baru ya, karena Dia adalah Tuhan yang merupakan sumber segala penghiburan. Ya. Jadi bergaul dengan Tuhan itu membuat kita bisa arise and shine, membuat kita bisa bangkit dan bercahaya. Ada hamba Tuhan yang dia bilang begini, ya, ada orang datang kepada saya, Pak, kenapa ya? Saya lihat kok Bapak dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain kok banyak sekali ngalamin itu ya, serangan-serangan. Kok saya kayaknya nggak ngalamin kayak gitu. Lalu apa tadi bilang begini, ya Anda nggak ngalamin kayak gitu mungkin karena Anda nggak berbahaya bagi iblis gitu. Sementara banyak hamba Tuhan tuh kehidupannya itu waduh, membuat iblis itu mengalami kerugian ya, karena banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan, sehingga iblis itu menyerang mereka habis-habisan. Tapi justru lewat serangan itu mereka semakin kuat karena mereka terus bergantung kepada Tuhan. Mereka senantiasa bisa arise and shine, bisa bangkit dan menjadi berkat bagi banyak orang lain.
Amin.